Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Irfan, lulusan dari tahun 2013. Izin bertanya Pak, terkait dengan tadi kan masalah reuni dan lain sebagainya. Nah di sini juga mungkin banyak yang berkumpul terkait dengan orang tua Pak ya, yang sudah memiliki banyak putra putri. Semakin saya perhatikan, semakin kesini itu fitnah-fitnah itu semakin banyak Pak. Yang benar menjadi tidak benar, yang tidak benar betul menjadi benar. Nah itu tanggung jawab kita sebagai orang tua supaya bisa memonitor dan juga mengontrol anak-anak kita, supaya kita lebih bisa mengontrol anak kita lebih baik lagi dan juga tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang harusnya tidak benar jadi benar dan benar jadi tidak benar. Itu seperti apa Pak Ustadz? Mohon arahannya. Terima kasih Pak Ustadz. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Tepuk tangan untuk beliau. Izin Kiai, mau langsung dijawab? Langsung aja. Dulu kalau ada orang menfitnah itu melalui mulut ke mulut, MLM, multi level marketing. Mulut si A sampai ke B, disampaikan ke si C, disebut dengan nammamun. La yadkhulul jannata nammam. Tidak masuk surga orang yang bawa-bawa ngomongan si A tentang si B disampaikan oleh si C, akhirnya kelahi mereka. Jadi sangat simpel zaman dulu. Kemudian berkembang kepada apa yang disebut dengan infotainment, menjadi industri ketika masuk ke dalam TV. Lalu kemudian berkembang menjadi medsos. Medsos inilah ghibah yang luar biasa. Diposting di IG, dimasukkan ke TikTok, masuk ke Facebook, grup-grup WhatsApp. Jadi kalau saya kena fitnah, saya posting sekali untuk membantah. Karena kalau kita difitnah, kita diam, disangka orang fitnah itu benar. Maka yang difitnah, dia mesti beli klarifikasi. Pakai bahasa yang jelas, tulisan satu, video satu, posting di grup, di IG, di TikTok, di Facebook, grup-grup WhatsApp, teman-teman dekat, sampaikan. Jadi kalau datang juga yang lain, saya tidak perlu menjelaskan diri saya kepada teman saya, karena teman saya sudah mengenal saya. Dan saya tak perlu menjelaskan diri saya ke musuh saya, karena mereka pasti menyerang saya. Kita hanya perlu memberitahu pada orang yang perlu tahu. Disitulah perlunya klarifikasi. In ja'akum fasiqun, kalau datang orang fasik, binaba'in bawa berita, fatabayyanu, maka tabayyun diambil dari kata bayan. Bayan artinya clear, jelas. Dalam bahasa Arabnya tabayyun, dalam bahasa Inggrisnya clear. Kita katakan klarifikasi, penjelasan. Ada orang yang tidak paham, kita kasih paham. Tapi ada orang yang makannya dari gagal paham. Ini yang susah. Dia kalau nggak paham nggak makan. Dia kalau paham nggak makan, maka dia selamanya memang berusaha untuk nggak paham biar supaya makan. Mudah-mudahan saudara kita yang makan dari gagal paham segera bertaubat, insya Allah. Amin. Jadi kalau ada isu cepat-cepat diklarifikasi, cepat-cepat dijelaskan. Insya Allah keluarga besar SMK Negeri 1 Sukabumi yang sudah saling kenal mengenal, saling tolong menolong. Jangan cuma tolong tentang materi uang, tolong juga tentang menjelaskan ini orang baik, ini fitnah, ini enggak benar, ini tipu-tipu. Kalau sudah kita jelaskan, kita serahkan kepada Allah. Karena innama anta munzir, kamu hanya sanggup memberi peringatan, lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak punya kuasa. Saya sampai hari ini hanya bisa menjelaskan, beri klarifikasi, datang ke Majelis Ulama Indonesia, ketemu dengan para alim ulama, bertemu dengan tokoh masyarakat. Lebih daripada itu sudah di luar kuasa kita, bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Allah tidak akan membebani lebih dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Nah, jadi selagi masih bisa dimusyawarahkan, wa amruhum syura bainahum.
Apapun isunya, isu masalah gerakan radikalisme, isu masalah keluarga, isu ormas terlarang, isu anti NKRI, isu macam-macam isu, itu saya klarifikasi. Itu metode saya dalam menjelaskan. Apa yang saya sampaikan ini berlaku juga buat kita semua. Pak Wali bisa saja diterpa isu, Bapak Kepala Sekolah, Ibu sebagai Kepala Rumah Tangga, Bapak, adik-adik juga. Maka manhajuna manhajul bayan. Metode yang kita pakai adalah metode penjelasan. Lebih daripada itu, maka di luar kuasa. Ustadz pernah membawa ke ranah hukum, ya. Orang yang mengotak-atik foto saya, lalu dia upload ke Facebook, saya screenshot, saya lapor ke Polda, BAP. Ustadz Somad, nanti kalau lapor ke Polda jadwal Ustadz ceramah gimana? Saya kosongkan jadwal ceramah. Dari Polda ke Jaksa, Kajari, Kejaksaan Negeri. Panggil, saya datang ke pengadilan. Ternyata yang menimbulkan isu tidak datang. Mana dia? Mencret. Saya kosongkan jadwal ceramah 2 kali. Datang, 2 kali nggak datang. Berarti sudah. Nah, jadi perlu. Negeri kita ini adalah negara hukum. Kita bukan tinggal di hukum rimba. Kita bukan tinggal di laut, ikan paus makan ikan hiu makan ikan tuna. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Orang kalau tidak diberi pelajaran, pertama dia usap wajah kita. Lama-lama dia tempeleng wajah kita. Yang ketiga dia tarik rambut kita. Habis itu dia pijak kita. Teman saya nggak sekasar itu Pak Ustadz, dia cuma cubit aja, bagus. Tapi yang dicubitnya ginjal saya. Memang fitrah manusia ini kalau kita tidak bersikap, mereka akan menginjak kepala kita. Maka dalam Islam tidak hanya maaf, tidak hanya ada terima kasih, tapi juga ada hukum. As-sinnu bis-sinni. Kalau gigimu dipatahkan, patahkan gigi dia. Al-ainu bil-aini. Kalau matamu ditusuknya, tusuk juga mata dia. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya kepada Allah. Bahwa masalah ini perlu diangkat ke ranah hukum, ya. Bahwa ada maaf ya, tapi hukum tetap berlanjut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah.